Apa kabar semua? Kita bersyukur buat pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama semua pedagang yang ada. Ya, mungkin Behofayana Termai ada datang jam 5 pagi, mungkin jam 4 pagi sudah datang ke tempat ini untuk berjual, dan ada yang datang berbelanja. Saya percaya bahwa itu karena kasih Tuhan. Ya, lama tua KB tabe balakai. Ya, kita masih dapat melangkah untuk ke pasar ini pada pagi hari. Saya percaya karena kemurahan Tuhan. Kita masih dapat mengangkat tangan kita. Kita masih dapat melangkahkan kaki kita. Ini anugerah Tuhan. Kami dengan satu komunitas namanya komunitas Suedu Solote. Saudara mengasihi pasar ini? Amin. Saudara mengasihi pasar ini? Bukti nyata saudara mengasihi pasar ini. Setiap Jumat saudara berdagang di tempat ini. Ya, bukti nyata saudara mengasihi pasar ini. Hari Jumat saudara datang belanja di tempat ini. Saudara mendapatkan berkat untuk kehidupan hari-hari. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Mama, Teo, kakak adik semua yang ada, opa-oma yang ada di tempat ini, mari kita sambil berdagang, kita sambil berbelanja, biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena tubuh ini ya makan dan minum terbatas 70-80 tahun. Ya, kita saido, ya, kita asa, timung dan sebagainya. Kita makan minum, tapi maksimal 70 tahun. Amin. Maksimal 80 tahun. Lebih dari itu, di zaman kita ini banyak orang sudah tidak sampai ke 80 tahun lagi. Banyak orang. Ya mungkin ada yang sampai, tetapi itu sudah jarang sekarang. Nah, ketika kita makan makanan jasmani yang terbatas ini, kita juga harus melihat ternyata tubuh rohani kita, jiwa kita butuh Yesus. Kenapa? Karena bumi ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Mungkin kita punya rumah yang bagus, kita baru bangun dengan harga mungkin ratusan juta. Tapi saya katakan, rumahmu di bumi itu hanya sementara saja. Rumah di bumi itu hanya singkat adanya. Oleh sebab itu, doa saya, biarlah saudara boleh datang kepada Yesus. Saudara boleh datang kepada Tuhan. Saudara boleh buka hati kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena yang dapat menuntun manusia kepada hidup kekal hanya Yesus Kristus Tuhan. Makanan minuman yang saudara punya terbatas. Apapun yang kamu punya di bumi terbatas. Oleh sebab itu kami datang dengan satu kebenaran firman. Sambil berdagang, sambil berbelanja, saudara angkat hati kepada Yesus. Kenapa saudara? Karena tubuhmu, hidupmu di bumi singkat. Kalau kamu tidak berikan makanan rohani itu apa saudara? Adalah firman Tuhan yang dapat menuntun manusia kepada hidup kekal, yaitu kerajaan surga. Hanya firman Tuhan, hanya Tuhan Yesus, hanya kebenaran firman, hanya Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Saya ingin tekankan di sini, yang dapat menuntun manusia ke surga hanya Tuhan Yesus. Mungkin sebagian besar kita sudah percaya Yesus, tapi saya ingin tekankan, bukan sekedar percaya, bukan sekedar hanya ke gereja, tapi kita mau belajar hidup dekat dengan Tuhan. Kita mau belajar hidup dalam kebenaran. Kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Karena orang yang hidup benar, orang yang hidup takut Tuhan, dia sedang mempersiapkan hidupnya menuju pada kekekalan kerajaan surga. Saudara, sehebatnya manusia akan dibatasi dengan waktu dan umur. Oleh sebab itu, selagi kita masih ada di bumi ini, selagi kita masih ada di Pulau Rote ini, sambil kita berdagang untuk tubuh jasmani, kebutuhan keluarga kita, kita buka hati kita juga untuk Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena yang dapat menuntun saudara dan saya kepada kekekalan kerajaan surga hanya Tuhan Yesus. Tubuh jasmani ini terbatas. Tubuh jasmani ini dibatasi dengan waktu. Tapi ketika kita buka hati sama Yesus, Dia memberikan kepastian.
Ada kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya ingin bawakan bagi saudara. Di dalam Filipi pasal yang kedua, seorang rasul besar menuliskan kepada anak-anak Tuhan di Filipi bernama Rasul Paulus. Di sana pasal Filipi pasal yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Nah, saudara kekasih, Rasul Paulus dia menuliskan kebenaran firman ini bagi saudara dan saya. Sekitar 2022 tahun lalu Rasul Paulus tuliskan firman Tuhan ini kepada anak-anak Tuhan di Filipi. Saudara tahu, pada saat Paulus menuliskan firman Tuhan ini, Paulus ada di penjara. Diperkirakan kemungkinan besar dia di Roma, di penjara karena memberitakan firman. Tapi saudara bayangkan, di dalam penjara Paulus mendapatkan pewahyuan. Di dalam penjara, di dalam jeruji besi, Paulus mendapatkan pewahyuan. Paulus di penjara, Paulus bukan karena melakukan kejahatan pembunuhan atau dosa atau korupsi. Paulus di penjara karena memberitakan nama Yesus. Firman Tuhan datang bagi saudara dan saya. Kita melihat seorang Rasul Paulus yang hidup benar di penjara. Tetapi penjara tidak menghentikan dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Penjara tidak membawa Paulus kecewa dengan Tuhan. Paulus tidak putus asa. Dia tidak menyerah dengan keadaannya karena memberitakan Injil dia di penjara. Paulus tidak kecewa. Paulus justru semakin cinta Tuhan. Dia mendapatkan kewahyuan. Dia tuliskan kepada anak-anak Tuhan di Filipi. Paulus katakan, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Paulus dalam penjara, dia menasihatkan anak-anak Tuhan di Filipi agar mereka selalu satu memberikan kekuatan kepada yang lain. Amin. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan katakan kita saling memberikan support. Minimal kita saling mendoakan. Jangan satu saling ejek satu, jangan satu saling maki satu, jangan satu saling menghina satu, bahkan menganiaya. Jangan, saudara. Paulus di dalam penjara, dia memberikan surat, dia menasihati anak-anak Tuhan di Filipi. Kamu harus saling memberikan penghiburan, saling memberikan support, saling memberikan dorongan satu dengan yang lain. Kenapa, saudara? Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Saudara berjualan dengan tetangga saudara, kalau saudara marah-marah, yang satunya dia pasti stres, saudara. Dia berpikir, tekanan kan main lepas sekali karena dasarnya terbaik. Nah, jangan, saudara. Paulus katakan, biarlah dalam hidup kita ada saling memberikan semangat antara satu dengan lain. Paulus tuliskan kebenaran ini. Dia katakan persekutuan, ada kasih, belas kasihan. Saudara, orang yang hidup dengan kasih, orang yang hidup penuh dengan belas kasihan, Tuhan selalu menyertai hidupnya dengan berkat Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam belas kasihan, orang yang mengasihi, dia suka menolong orang, dia suka semangat buat orang lain. Firman Tuhan katakan, orang yang sedemikian, dia tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan selalu menyertai perjalanan hidupnya. Tuhan selalu menuntut perjalanan hidupnya. Saudara, orang yang hidup dalam belas kasihan, dia suka memberikan semangat buat orang. Dia tidak menyimpan dendam, dia tidak menyimpan kepahitan. Saudara, orang yang mempunyai belas kasihan, dia tidak pernah menyimpan dendam dalam hidupnya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu dia pernah dendam dengan orang karena orang menyakiti dia, tapi dendam tidak mengendalikan hidupnya. Dia bisa melepaskan pengampunan. Amin. Dia bisa melepaskan pengampunan. Oleh sebab itu, Bapak Mama, Teo, Opa, Oma, kakak adik semua yang ada di tempat ini, Rasul Paulus dari penjara, dia mendasarkan anak-anak Tuhan di Filipi, biarlah ada belas kasihan dalam hidup, ada kasih dalam hidup. Orang yang mengasihi pasti dalam hidupnya ada Yesus. Karena kasih manusia terbatas, dia bisa mengampuni 1, 2 kali, 3, 4 dia sudah tidak bisa. Tetapi ketika ada kasih Tuhan dalam hidupnya,
lewat hubungannya dengan Tuhan, lewat hidupnya yang cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka dia bisa mengampuni. Dia bisa memberikan pengampunan kepada orang lain, walaupun yang dibuat terhadap dia itu menyakitkan, tapi dia tahu ada kasih Tuhan. Di dalam pengampunan ada berkat. Amin. Di dalam pengampunan ada berkat, ada damai, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Oleh sebab itu Bapak Mama, Toteo semua yang ada di tempat ini, biarlah kita merenungkan firman ini. Saudara bayangkan Paulus dari dalam penjara, dia tidak kecewa. Orang yang ada di penjara, saya punya adik berapa orang pegawai, ya, ada adik-adik ipar pun mereka pegawai di LPD di Kupang. Dan mereka katakan orang yang ada di penjara cenderung ada stres, marah-marah, maki-maki. Tapi saudara bayangkan Paulus memberitakan Injil dan masuk dalam penjara, dia mendapatkan pewahyuan. Penjara tidak menghentikannya untuk menuliskan firman Tuhan. Penjara tidak menghentikannya untuk memberikan nasihat. Penjara tidak menghentikannya untuk menolong orang lain, agar anak-anak Tuhan di Filipi mereka ada belas kasihan, tidak menyimpan dendam. Saudara bayangkan, mungkin hari-hari ini kita ada dalam kondisi masalah bagaikan penjara yang menutup jalan kita, sakit penyakit bagaikan penjara yang mengontrol, mengendalikan hidup kita, membatasi langkah kita. Persoalan kepahitan, sakit penyakit bagaikan penjara yang membatasi langkah kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Paulus memberikan contoh di dalam keadaan yang terbatas di penjara karena memberitakan firman. Paulus memberikan nasihat, biarlah ada kasih dalam hidupmu. Dan saya ketekankan, kasih yang sejati itu tidak ada yang bisa diberikan manusia. Kasih yang sejati itu dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang sejati dari Yesus Kristus. Dan orang yang buka hati kepada Yesus, orang yang datang kepada Yesus, orang yang berharap bersandar kepada Yesus, Tuhan katakan dia berikan kita kemampuan agar ada belas kasihan itu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Mama, Opa Oma Toteo semua yang ada di tempat ini, kita berada di pasar ini. Mungkin bertahun-tahun kita datang ke belanja, kita berdagang di tempat ini. Tapi saya tekankan, jangan engkau lupa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kasih yang sejati itu hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau engkau ingin melihat kemuliaan Tuhan, hari depan yang penuh kemuliaan itu, engkau harus datang kepada Yesus. Engkau harus percaya kepada Yesus. Engkau hidup dalam kebenaran, bahkan hidup dalam pertobatan. Kalau dalam hidupmu penuh dengan banyak dosa yang membuat engkau kacau balau, saya tekankan bertobat. Karena belas kasihan Tuhan itu bisa nyata bagi saudara, asalkan saudara datang dan hidup dalam kebenaran. Ada pengampunan yang Tuhan sediakan bagi orang yang berharap kepada Yesus. Oleh sebab itu, keluarga besar, pedagang pasar Oilen di tempat ini, pembelanja yang ada di tempat ini, saya tekankan bagi saudara, hati kepada Yesus. Di dalam penjara, Paulus dia tidak kecewa. Paulus tidak marah-marah dengan Tuhan. Justru dia memberikan nasihat. Dan Paulus katakan, aku hidup dalam damai. Penjara tidak merenggut damai sejahtera dari hidup Paulus. Tantangan persoalan membuat Paulus hidup dalam damai dan sukacita. Amin. Kalau saudara hidup dalam sukacita, saudara dapatkan berkat mungkin sedikit hari ini berbelanja dan berdagang. Tetapi kalau ada sukacita, maka berkat itu diberkati Tuhan, menjadi berkat buat hidupmu, buat keluarga, suami, istri, anak-anak. Amin. Saudara harus hidup di dalam kasih. Kita merenungkan tokoh ini luar biasa. Paulus tidak kecewa dengan Tuhan walaupun di penjara. Dia tuliskan agar orang-orang hidup dalam kasih, saling mengampuni, saling mendoakan, memberikan syukur antara satu dengan yang lain. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bawakan. Saya ingin mendoakan saudara. Mungkin saudara ada yang sakit, ya saudara tetap ada di tempat masing-masing sambil berbelanja, sambil jalan tidak mengapa. Saya ingin mendoakan saudara, buka hatimu kepada Tuhan dan biarlah kasih Tuhan. Kita melihat Paulus di dalam penjara, dia tidak kecewa.
justru dituliskan pohon. Dan hari ini keluarga besar di pasar GKI ini kita dengar firman Tuhan. Amin. Mari kita buka hati sama Yesus. Saya ingin mendoakan saudara sambil berdagang, sambil belanja, sambil jalan, tidak mengapa. Yang sakit saya ingin doakan, yang punya pergumulan saya ingin doakan. Mungkin sakit apa saja, saya percaya Tuhan masih ada. Tuhan masih ada dan Dia sanggup menolong dan mengadakan mujizat dalam hidup. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Anak-anakmu pedagang di tempat ini, pembelanja di tempat ini, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit asam urat sembuh dalam nama Yesus. Ginjal, stroke, diabetes, mah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan yang Tuhan kerjakan. Pilu-pilu Yesus menyembuhkan orang yang terbuka hati kepada Yesus. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, pasar KK diberkati Tuhan, penjual diberkati, pembelanja diberkati. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pasar ini dijamah Tuhan, pasar ini diberkati. Orang-orang yang datang ke tempat ini hidup dalam kebenaran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jauh daripada penipuan, jauh daripada kekerasan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada belas kasihan, ada berkat Tuhan nyata bagi pasar ini. Hamba berdoa yang sakit sembuh dalam nama Yesus, yang mengalami hutang-piutang Tuhan tolong berkati sehingga mereka bisa dapat membayarnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan, pasar ini diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Salam, salam sudah boleh di pasar Tuhan Yesus berkati. Cancel, semangat sudah. Yuk, semangat.